Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Agustini, NPM 181063107001 dari kelas PJKR 5B Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, di sini saya akan mengulas atau membuat kesimpulan dari buku Manajemen Organisasi dan Sistem Pertandingan Olahraga. Nah, ini bukunya. Nah, kemudian saya akan mengulas materi dari bab 1, yaitu manajemen sistem dan administrasi sekolah. Terdapat dari beberapa poin. Yang pertama, yaitu manajemen. Yang kedua, prinsip manajemen dan struktur organisasi. Yang ketiga, administrasi olahraga. Nah, yang pertama yaitu ada manajemen. Nah, apa sih manajemen itu? Menurut Duff dan Markey, 1998, mengarahkan manajemen sebagai proses pencapaian dari target organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan sumber daya organisasi. Nah, kemudian istilah manajemen didapat dari kata dalam bahasa Prancis yaitu manager, yang berarti digunakan dengan hati-hati, dan juga dari kata dalam bahasa Itali yaitu manage, yang berarti mengendalikan. Nah, manajemen menunjukkan proses yang sedang berlangsung, di mana manajer melakukan kreativitas, terjun langsung, perawatan, operasional dan melakukan kerja atau pelayanan kepada organisasi melalui koordinasi dan usaha yang kooperatif untuk memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan untuk mencapai tingkatan yang lebih baik lagi. Nah, kemudian ada poin yang kedua, yaitu prinsip dan manajemen dan struktur organisasi. Menurut para ahli, di banyak daerah juga telah mengembangkan prinsip-prinsip untuk membantu dalam manajemen organisasi yang efektif. Nah, yang pertama, struktur manajemen organisasi harus menjelaskan pendelegasian, wewenang, dan tanggung jawab. Yang kedua, pekerjaan manajemen mungkin lebih efektif diorganisir oleh fungsi. Yang ketiga, rentang kendali harus dipertimbangkan dalam struktur organisasi. Yang keempat, manajemen yang sukses tergantung pada komunikasi. Yang kelima, koordinasi dan kerjasama antara berbagai departemen dalam suatu organisasi diperlukan untuk pengelolaan yang efektif. Yang keenam, manajemen harus menjadi pemimpin yang efektif. Yang ketujuh, staf atau bagian tugas membantu keefektifan manajemen. Yang kedelapan, tugas dan hak personel. Yang kesembilan, otoritas harus padan dengan tanggung jawab dan garis kewenangan harus jelas ditarik. Nah, yang ke-10, tidak ada bentuk organisasi tunggal yang benar. Kemudian yang terakhir, poin ketiga, yaitu administrasi olahraga. Kata administrasi berasal dari bahasa Belanda yaitu administrati, yang artinya segala kegiatan yang meliputi tulis-menulis, ketik-mengetik, komputerisasi, surat-menyurat, korespondensi, kearsipan agenda, pekerjaan-pekerjaan tata usaha kantor. Kata administrasi lainnya berasal dari kata bahasa Yunani yaitu administrate, yang artinya pada, ministrate, melayani. Maka kata administrasi berarti memberikan pelayanan. Nah, dari dua pengertian di atas, secara umum dapat diartikan bahwa administrasi mempunyai pengertian pelayanan kegiatan tata usaha kantor atau pelayanan pengetikan komputer, pelayanan surat menyurat, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada pengertian administrasi menurut Profesor Prajudi Atmosudirjo, Lembaga Administrasi Negara, membedakan administrasi menjadi dua pengertian, yaitu administrasi dalam pengertian sempit dan administrasi dalam pengertian luas. Nah, dalam pengertian sempit, di sini dimaksudkan ditinjau dari lingkup kerja yang sempit, yaitu hanya berkisar pada kegiatan tata usaha kantor. Nah, sedangkan administrasi dalam pengertian luas dibedakan menjadi 3 sudut, yaitu proses, fungsi, atau tugas, dan keperanatan atau institusi. Nah, yang kedua ada motivasi. Untuk mengembangkan kinerja organisasi yang baik dibutuhkan niat dalam mengembangkan suatu motivasi kerja yang tinggi. Nah, menurut Maslow, motivasi manusia sebagai suatu hierarki 5 kebutuhan, yaitu fisiologi, rasa aman, rasa memiliki dan cinta, penghargaan, aktualisasi diri.
Nah, dapat disimpulkan bahwa administrasi olahraga adalah suatu kegiatan yang secara teratur untuk memudahkan pelaku atau manajer dalam menyusun atau memanajemeni perusahaan yang dimilikinya. Nah, menurut definisi penulis dari Indonesia, yaitu Sutarto, administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan atau kegiatan dalam setiap usaha kerjasama kelompok manusia untuk mencapai tujuan. Nah, sedangkan menurut definisi penulis asing, yaitu Leonard D. White, 1972, dalam bukunya Introduction to the Study of Public Administration, mendefinisikan bahwa administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua kelompok, baik usaha negara, swasta, sipil, atau militer, secara besar-besaran maupun usaha kecil. Nah, itulah ulasan atau kesimpulan dari saya mengenai bab 1 ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Nah, selanjutnya saya akan memberikan 2 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya itu adalah, bagaimana sih mengejar karir di manajemen bagi seorang guru penjas? Nah, apakah seorang guru penjas mempunyai peluang yang besar untuk berkarir di manajemen? Jika iya, jika ada, peluangnya itu yang tepat bagaimana? Yang tepat apa sih gitu peluangnya untuk berkarir di manajemen bagi seorang guru penjas? Pertanyaan saya kedua yaitu, gimana sih menjadi seorang manajer atau pemimpin yang baik dan bijak agar tidak terjadi pro kontra antara setiap anggota? Terima kasih. Sekian ulasan dan kesimpulan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.